Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farul Reza, NIM 425 17005 dari kelas 4A TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika profesi sebagai wirausaha. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, apa pengertian wirausaha? Yang kedua, bagaimana etika wirausaha? Yang ketiga, apa tujuan dan manfaat etika wirausaha? Yang keempat, bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Dan yang kelima, apa ciri-ciri wirausaha yang berhasil? Yang pertama, pengertian wirausaha. Secara sederhana, wirausaha atau entrepreneur adalah seorang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Zimmer, kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Dari berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal yang menciptakan kegiatan usaha, kemampuan menciptakan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menentukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Yang kedua, etika wirausaha. Poin yang pertama, kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Yang kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Yang ketiga, menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman, atau penggantian. Sekali saja seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Yang keempat, disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Yang kelima, taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menepati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. 6. Suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Pengusaha harus berkomitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Yang kedelapan, mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat etika wirausaha. Yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain ini merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Dan ada juga yang beranggapan bahwa mempertahankan pelanggan jauh lebih mudah karena mereka sudah merekan produk atau layanan yang diberikan. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina, dan hindari adanya perbedaan
salah paham atau konflik, dan etika diciptakan berhubungan dalam suasana akrab dan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, sikap dan perilaku wirausaha. Ada beberapa sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan seluruh karyawan. Yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Yang ketiga, selalu murah senyum. Yang keempat, lemah lembut dan ramah tamah. Yang kelima, sopan santun dan hormat. Yang keenam, selalu ceria dan pandai bergaul. Yang ketujuh, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang delapan, serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang kesembilan, rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Dan yang kelima, ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Ciri-ciri wirausaha yang dikatakan berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Ini untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui dan apa yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya, seperti mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Yang keempat, berani mengambil risiko. Merupakan sikap yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Yang kelima, kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ ia datang. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Yang ketujuh, komitmen. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak, seperti kepada pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Dan kesimpulan, yang pertama, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha maupun menciptakan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Seorang wirausaha harus memiliki etika dalam menjalankan usahanya, yaitu antara lain sikap dan perilaku, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, dan gerak-gerik. Yang kedua, dalam etika ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, yaitu persahabatan, pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan, serta berusaha menarik pelanggan. Demikian untuk penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.